sih. Heeh. Kalau saya Mm-mm. lebih ke situ arahnya. Jadi tapi ya memang banyak dari kegiatan saya juga, karena kalau saya nggak sistem berjualan Mm-mm. sebenarnya, tapi dari apa yang kegiatan kami, saya ini bisa orang akhirnya mendapat pundi-pundi juga dari situ. Tapi Mm-mm. kalau prinsip buat sayanya, saya lebih banyak mengajarkan, terus lebih banyak apa namanya, bikin pola-pola lah gitu Mm-mm. loh. Jadi sayanya nggak mau yang jualan, tapi biar orang yang saya ajarin tuh mereka silakan berjualan di tempatnya Jadi masing-masing. dibikinin modul gitu atau Ya cara sebenarnya modul membuat nggak sih, enggak? lebih ngajar ya, saya lebih Lebih. banyak ngajarin ke teman-teman gitu Heeh. ya. Jadi kan banyakan kan pengajar juga menjual gitu kan, Heeh. nah kita, Heeh. saya nggak mau gitu loh. Heeh. Jadi lebih baik saya bina orang-orang itu yang supaya mereka bisa jual, terutama di pelosok-pelosok, teman-teman kayak gitu sih, intinya sih lebih ke situ gitu loh. Justru malah Padang banyak, Momonnya jualan nggak? Enggak, kalau mau ke teman-teman aja yang udah saya bina, saya kasihnya gitu. Jadi Jadi dikasih rekomendasi, memberikan iya, rekomendasi kepada iya, teman-teman. teman-teman yang udah Heeh. buat gitu silakan ke Heeh. sana gitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena saya punya prinsip sih nggak begitu gitu. Mm-mm. Ya, bukan dibilang kerja sosial juga enggak, Mm-mm. tapi Mm-mm. ada yang sosial buat saya, tapi ada juga yang memang tidak gitu. Jadi saya membedakan juga sih dari awal tuh kenapa saya tuh peduli sama sampah. Mm-mm. Tapi kalau flashback ke pertama nih ya, Heeh. saya nggak saya tidak berpikir saya menjadi apa nama sarjana teknik Teknik. lingkungan. Jadi sebelum menjadi sarjana teknik lingkungan itu Saya nggak cita-citanya kepikiran. saya dulu cita-citanya jadi dokter. Wih, Beneran saya jadi dokter. Jadi saya dulu waktu apa namanya, kuliah tuh waktu pertama kali daftar tuh maunya jadi kedokteran. Heeh. Tapi sama bapak saya dicoret, Karet. suruh jadi sarjana teknik lingkungan. Waktu zaman saya tuh istilahnya apa Nggak ada itu? ya. Heeh. Masih jarang banget gitu ya. Terus nggak tahu kenapa papa saya tuh bisa bilang gini. Saya kalau nggak cerita itu selalu nangis karena saya ingat papa saya, kan papa saya udah nggak ada ya. Apa maksudnya, ternyata itu jadi berkat saya gitu loh. Jadi berkat saya, kenapa? Terus papa saya tuh bisa tahu bahwa nanti setelah sekian lama kamu tuh akan banyak dipakai orang kayak gitu. Jadi kamu bisa mencari uang di situ, tapi bisa juga kamu berbagi di situ. Nah itu saya merasakan, Hebat papi kamu nah itu. iya gitu loh. Dulu tuh saya kayak sekolah tuh aduh sebel banget Setengah-setengah deh gitu ya. setengah-setengah gitu. Jadi saya kalau cerita itu selalu saya nangis, kenapa ya, karena saya ingat orang tua saya gitu loh, papa saya kok dia bisa kasih sampai Saya kasih tisu. Tenang aja, kok tenang aja. sampai apa namanya, kok sampai dia bisa tahu apa memprediksikan hal itu gitu loh. Jadi karena dulu pikir Tapi dulu apa dosen atau enggak, papa saya itu dia sarjana pertanian. Oke. Dulu dia juga gitu, dulu awalnya arsitek, tapi karena dia tangannya selalu basah, nggak bisa jadi setiap gambar tuh, gambarkan nah gini. kakir ya. Kalau zaman sekarang kan semua udah sistem komputer, jadi nggak berpengaruh ya. Kalau zaman dulu kan harus itu. Terus akhirnya dia ke sarjana pertanian di ITB, IPB ya, Bogor IPB. ya. Nah itu saya nggak kepikiran tuh namanya teknik lingkungan itu belajar apa. Dia berarti sudah belajar, karena pertanian kan berarti ada waste-nya. Iya betul. Ada waste-nya. Nah, waste itu mau diapain? Bumi kita akan seperti apa itu gitu kan? Nah, papa saya tuh cuman berpikiran dulu seperti ini, bahwa apa namanya, selama orang hidup itu akan menghasilkan, itu salah satu waste. Terus masalah lingkungan tuh semakin lama itu akan semakin, yaitu tidak peduli itu semakin rusak dan sebagainya. Dulu tuh yang digembor-gemborin kan itu ke saya, sebenarnya nggak ada hubungannya sih, nggak kepikiran dulu. Tapi lucunya mau juga ya. Iya, lucunya mau juga dicoret sama papa saya itu waktu itu. Waktu dicoret rasanya gimana? Wah, saya marah sebagai anak ya. Wah, marah. Orang saya tuh waktu SMP, SMA tuh sama guru saya udah dipersiapkan gitu loh. Sampai itu saya seneng tuh belah-belah apa namanya? Biologi gitu. Wah, sampai saya ikut sampai ikut apa namanya, ke pulau gitu ya, ke pulau. Terus pokoknya penelitian-penelitian itu saya udah seneng banget gitu loh. Tapi kenapa berakhirnya di sini gitu ya. Tapi ternyata memang banyak tetap tentang lingkungan ya. Memang cuman beda yang kalau apa bisa dibilang, kalau
kedokteran itu lebih ke manusia, Ya. ya kan? Tapi kalau kita ke teknik lingkungan lebih ke alam. Nah, tapi betul. alam intinya juga nantinya untuk manusia Sama. juga, gitu kan? Cuman lebih luas, gitu, konteksnya lebih luas. Nah, setelah sekian lama akhirnya saya mengerti juga, dan saya juga berpikir dari orang tua saya itu, oh ternyata benar apa yang dia prediksikan, gitu kan. Nah, awalnya seperti itu, dan terus juga gini. Kenapa saya lebih ke persampahan? Dulu bisa dianggap ya waktu saya zaman kuliah ambil ambil tugas akhir tuh rata-rata orang nggak mau di persampahan. Dianggapnya itu sampah tuh mudah, gampang, apa yang dikerjain gitu loh kan. Lebih banyak ke limbah-limbah, kayak limbah pabrik, limbah ya kan? industri lah. Nah, limbah industri gitu. Padahal sebenarnya masalah persampahan ini yang paling ruwet ya kan. Simple tapi ternyata ruwet, karena sebenarnya bukan hanya kita bikin modul selesai, nggak bisa. Manajemennya, ya, terus prakteknya. Nah, ternyata terutama orang-orangnya, ya kan. Tapi kalau limbah itu semua bisa sistem teknologi. Nah, iya. Agak sedikit familiar lah. Dulu saya kerja di pertanian. Ya, maksudnya semua bisa secara teknologi. Tapi kalau persampahan nggak bisa. Itu semua melibatkan kita gitu loh, orang. Makanya nggak ada di tugas dulu di zaman kita kuliah tuh sampai sekarang itu nggak ada yang mau ngambil persampahan. Karena dianggapnya kesannya simple, tapi memang sulit. Ya kan? Betul. Dan itu nggak bisa 1 tahun 2 tahun bisa. Kita berbicara. Seumur hidup pun belum tentu. Seumur hidup kita itu juga belum tentu kita bisa lolos dengan kebersihan dengan sampah yang bisa termanage. Itu dia. Jadi kita harus membangun ini kita sendiri, image kita, paradigma kita sendiri, terus maksudnya kebiasaan kita sendiri, mindset kita ya, kebiasaan kita sendiri. Nah itu. Jadi itu yang harus dirubah ya kan. Nah itu yang sebenarnya sulit banget. Saya bisa dibilang udah bibir berbusa. Udah 15 tahun bicara sampah, nggak berhasil juga. Dan baru-baru ini nih bisa dibilang ya, bukan baru setahun 2 tahun ya, tapi bisa dibilang 5 tahun belakangan ini baru didengar. Dan sekarang kan juga pemerintah udah mulai ekologi ya dan sebagainya ya, mulai ini. Kita udah bicara sebenarnya udah lama gitu, tapi nggak pernah didengar sama sekali. Nah, dulu awal juga saya masalah pemilahan sampah. Jadi zaman dulu kan saya bisa dibilang pemerintah tuh suruh pilah sampah gitu kan. Tapi kan cuma milah. Iya. Terus diapain gitu kan? Terus ujung-ujungnya di tempat sampah di depan rumah, yang ini cair, yang ini yang ini semuanya kecampur-campur juga kan. Semua kecampur-campur juga intinya. Nah, itu dulu karena seperti itu keresahan saya. Saya waktu itu zaman itu saya datengin nih kepala dinas lingkungan hidup di DKI Jakarta waktu itu. Pak, saya kok resah ya, saya bilang gitu kan. Kita diajak warga itu untuk milah sampah gitu kan. Tapi kenyataannya ujung-ujungnya dari pihak Bapak juga kecampur-campur juga gitu kan. Terus dia cerita, gini Mbak, harusnya lain kali kita bikin tuh namanya bank sampah, mulai dipisahin. Jadi sampah organik, sampah anorganik. Nah, akhirnya saya bentuk bank sampah. Waktu itu saya bikin bank sampah. Nah, tapi saya bikin bank sampahnya itu saya kerjasama sama salah satu tempat ibadah. Oke. Gitu. Kenapa saya pikir waktu itu ke tempat ibadah? Karena saya mikir kali aja nih kalau kita mengajak pemuka agama, beda dong bicaranya dong dibandingin kita bicara sendiri. Karena selama ini saya bicara sendiri kok kayaknya nggak didengar gitu kan. Nah, saya jadi waktu itu nyangkutin tuh sama salah satu rumah ibadah gitu kan. Nah, saya sangkutin di situ. 1 tahun pertama saya trial and error. Dalam artian ya kalau nggak berhasil ya udahlah, saya angkat tangan lah gitu ya. Tahun pertama. Tapi nggak taunya setahun pertama itu antusiasnya warga awalnya umat, terus kita kerjasama dengan warga-warga sekitar itu besar. Ya kan, kita ajarin Bina bagaimana milah sampah yang benar, terus bagaimana supaya hasilnya membuat kompos mungkin, ya membuat macam-macam gitu ya. Nah, tapi dalam artian memilah yang benar dan bersih. Karena selama ini orang nggak mau memilah sampah karena pikirnya kan semua tercampur kotor. Nah, saya bikin memberitahukan, mengedukasikan bahwa
kalau sebelum kotor sebenarnya kayak kita minuman kemasan itu biasanya kan kita langsung masuk ke tempat sampah. Akhirnya udah campur sama yang sampah organik, anorganik itu jadinya kotor. Nah, kalau kita membiasakan sudah sebelum jadi masuk ke campur itu kita pilah sudah, itu semuanya bersih. Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya agak galak mendinanya waktu di tempat kami. Jadi kalau sampah itu kan sebenarnya kalau dijual itu kan memang harus dipilah-pilah. Misalnya botol itu kan harus tutupnya terpisah, botolnya terpisah, terus kemasannya udah dibuang. Saya kalau mereka dia kirimnya udah masih bentuk itu, ya dijualnya tetap dijual bentuk yang campur. Bodong namanya gitu ya. Tapi kalau yang lebih murah berarti. Lebih murah kan. Nah, terus yang saya bagian yang motong-motongin. Saya bukan tukang sampah, saya maunya jadi tukang sampah intelek gitu kan. Betul sih, betul. Ya kan sih nggak mau. Itu karena tugasnya itu adalah kita masing-masing di rumah kita masing-masing gitu kan. Saya nggak mau. Saya udah bilang sama teman-teman kalau kita mau bina teman-teman yang lain itu harus seperti itu. Bukannya kita galak ya, tapi kita membiasakan. Karena kalau kita yang memilah yang motongin gitu, kita kan bukan tukang sampahnya mereka. Kita nggak mau. Bagaimana kita mendidik mereka, dan itu hasilnya berhasil dalam 1 tahun. Dan yang puji Tuhan juga ya, sampai sekarang yang datang sampah-sampah itu naik, ada yang mobil Alphard, mobil-mobil bagus mewah, mereka bawa. Jadi bawa sampah itu sebenarnya kalau milahnya benar di rumah itu nggak ada yang kotor. Kita kan nggak nyuruh mulung sampah ya. Benar, betul. Kita bukan pemulung gitu. Hanya bagaimana kita manage kita punya sampah sendiri. Iya, itu kan. Seperti itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ya orang-orang itu yang mobil-mobil mewah itu kan nggak semuanya buat mereka. Kadang memang buat mbaknya, dananya uang buat mereka. Tapi ya itu yang tadi saya bilang, ternyata kalau kita bisa mengedukasi dengan benar, ya. Terus ya itu tadi butuh orang yang didengar. Kalau kita mendengar sendiri nggak bisa, itu lewat pemuka agama salah satunya itu bisa berjalan. Dan ini sampai sekarang 6 tahun saya udah berjalan. Wow, dan memberikan benefit. Nah itu biasanya memang dananya untuk ada yang memang, kalau yang kan ada beberapa, ada yang mampu, tidak mampu dan sebagainya ya. Yang tidak mampu ya memang rata-rata buat mereka sendiri. Terus yang mampu itu biasanya mereka per kelompok. Jadi dananya itu untuk nanti kegiatan-kegiatan kelompok gitu. Kayak gitu. Terus ada juga yang disedekahkan. Jadi hasil sedekahnya itu biasanya nanti kita bisa buat berbagi. Nah sekarang ini malah saya sedang membuka baru, itu namanya kolekte sampah, atau sama dengan sedekah sampah lah bahasanya itu ya. Itu untuk pembangunan gedung. Oh ya, besar ya. Itu di Jakarta? Jakarta, gedung, salah satu gedung pastoran, karya pastoral untuk salah satu gereja. Wow. Jadi kita baru 4 kali pertemuan tuh udah dapat 11 juta. Wow. Ya kan, 4 kali pertemuan tuh maksudnya 4 kali penimbangan. Ini benar-benar full recycle ya. Nah, iya kan? Full recycle. Nah, jadi sebenarnya coba kita bisa bayangkan ini saya hanya satu tempat. Iya. Ya kan? Kalau mau ngikut jadi saya bilang gini, karena kenapa saya berpikiran seperti itu sekarang gini, kita suruh saya kebetulan bagian dana. Bagian dana zaman sekarang cari duit susah. Iya kan? Kita mintain dana ini, nah ini susah. Terus saya bilang ya udah, saya nggak butuh duit kamu, sampah kamu kasih ke saya. Betul. Karena dari sampah-sampah itu saya mau membuktikan ya, dalam 4 kali penimbangan kita dapat 11 juta, ya kan? Itu aja belum semua tergerak. Bayangkan sebenarnya kalau kita Jakarta nih ya, semua bisa seperti itu, ya kan? Selama ini kan sampah kan kebuang langsung ke Bantar Gebang semua gitu. Kalau ada yang bisa berbicara ya seperti itu ya, semua tergerak. Oke lah, kalau kamu nggak mau sampahnya buat kamu bisa loh berbagi dari sampah. Sedekah itu istilahnya tidak harus kita punya uang. Betul. Ya kan? Jadi sedekah itu bisa dari sampah aja, kita bisa sampah. Cuman harus ada yang mengelola. Betul. Ya kan? Nah ini nih tugas pemerintah sebenarnya juga, atau mungkin kita juga ya, teman-teman itu juga jadi peluang sebenarnya. Di situ bisa jadi peluang ya. Oke lah, dari situ bisa kita cari duit juga, tapi juga kita bisa bersedekah dengan sampah, ya kan? Bersamaan. Ya kan? Bayangkan setiap rumah tangga, setiap kita hidup selama kita masih hidup, itu kita menghasilkan sampah.
Selalu, nggak pernah enggak. Iya kan? Sekecil apapun pasti ada. Nah, semua sampah itu ada nilainya. Iya. Ada duitnya, semua orang pasti tahu. Aduh, sekarang dengerin tuh ya. Setiap sampah ada nilainya. Iya, semua ada manfaatnya, ada bisa berdaya jual itu semuanya. Itu yang orang tuh kadang kita gemes ya. Aduh, buang sampah itu pada itu ada nilainya loh kalau misalnya ya kan? Pada itu semua ada nilainya loh. Oke lah kalau kamu nggak mau, kita sedekahkan ke kita. Nanti kita kelola dari dananya itu untuk sedekah ke orang lain. Saya ingat loh waktu di luar sana ya, kayak di Jerman, di ini Belanda. Jadi kalau kita minum, dia jadi nggak perlu diapa-apain, dia hanya taruh aja. Iya. Jadi dia kumpulkan 1 liter kalau nggak salah ya, botol dia akan kasih tuh berapa sen, iya. kasih uang. Iya. Dan itu ada di pojokan manapun. Iya. Dengan mudahnya. Jadi memang betul setuju, pemerintah juga harus mendukung ya. Iya itu ya, atau enggak kita ya oleh teman-teman yang kecil ya, kelompok-kelompok kecil bisa seperti itu membantu, apalagi di zaman lagi susah seperti ini sebenarnya. Kalau sampah itu bisa dikasih lah ke kita gitu ya, itu bisa kita kelola, kita bisa berbagi loh, betul iya kan. Selama ini daripada dibuang ke tempat sampah ya kan, orang pemikiran seperti itu sebenarnya sayang banget, karena itu semua ada nilainya. Nah, jadi itu sampah yang kita anggap tidak ada nilainya sama sekali, jorok, kotor, itu ternyata kalau dikelola, itu ada uangnya, ada menghasilkan. Yang udah terjadi dari produk sampah itu apa? Kita sebenarnya beberapa pembinaan. Nah ini kita ada juga yang dikelola, misalnya kayak minyak jelantah ya. Minyak jelantah itu juga kan itu kan bahaya ya, kalau misalnya sampai dipakai lagi gitu ya. Memang ada yang dijual minyak jelantah itu, kita jual ke tempat-tempat yang memang nanti dia pakai buat biodiesel. Itu ada. Tapi ada juga yang kita manfaatin lagi sama teman-teman, itu bisa buat sabun cuci piring, sabun sabun baju itu lebih bersih, terus terang itu jauh lebih bersih. Terus juga cairan pel, lilin gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakuin. Terus juga plastik itu kita bersama teman-teman nih lagi bikin alat mesinnya yang lebih bagus ya, supaya bisa buat kita cacah, terus kemudian kita bisa bikin begini seperti ini nih, meja, kursi dan sebagainya. Sebenarnya banyak gitu loh. Cuman konsep dari tempat saya itu, saya mau memang mendaur ulang yang memang berkualitas dan memang dipergunakan untuk sehari-hari, supaya orang nantinya jangan mikir kok nggak bisa dijual ya. Iya, betul. Ya kan, banyak orang yang bikin recycle terus ujung-ujungnya nggak bisa dijual. Nah, jadi pertama kualitas, dan kedua coba berpikir itu yang bisa dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Karena kalau yang cuma hiasan-hiasan, siapa orang mau beli ya? Iya. Kemudian waktu itu ada lagi heboh-hebohnya tas misalnya gitu. Tapi kan orang beli 1 tas udah selesai. Iya. Continuity-nya nggak ada. Nah, itu dia. Nggak sustain itu. Nah, maksudnya yang seperti itu. Nah, kita di kelompok kami itu memikirkannya bagaimana yang bisa dipergunakan untuk sehari-hari. Seperti itu sih. Nah, ini saya malah lagi bina di salah satu di Papua. Di Papua itu kita lagi bina, mereka punya asrama yang orangnya itu ada 1.000 orangan. Ya, jadi di sana itu dia mau jual, nggak tahu jual kemana, sampahnya juga ya kan, karena kan jauh ya, entah kemana dia nggak tahu gitu loh. Nah akhirnya kita ajarin beberapa ini, terus mereka bisa kelola. Terus kayak waktu itu dia bikin, kemarin ini belum lama ya, dia bikin lilin dari minyak jelantah. Itu buat lilin ulang tahun. Terus jadi dia kerjasama sama toko kue gitu-gitu. Terus lilin-lilin yang panjang-panjang buat doa, atau yang jual lilin-lilin yang buat warung. Nah dia bikin akhirnya, karena dia bingung kan mau buang kemana nih minyak jelantahnya kalau nggak dimanfaatin. Itu kan sekarang kan banyak lilin-lilin yang aromaterapi. Ya seperti itu juga. Jadi sebenarnya memang kreativitas yang perlu ya kan, kreativitas.